Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bab 9 pada mata kuliah pengantar bisnis dengan tema Corporate Social Responsibility. Baik, sebelum kita memasuki inti dari penjelasan lebih lanjut mengenai Corporate Social Responsibility, kita perlu memahami latar belakang mengapa istilah ini kemudian muncul dan menjadi penting dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bisnis. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, organisasi baik itu yang profit oriented maupun non profit oriented selalu berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Bila Anda menelaah lebih lanjut macam lingkungan, itu adalah pemerintah, pemasok, masyarakat global, serikat buruh, para pemegang saham, pesaing, dan masyarakat sekitar. Nah, interaksi ini tidak bisa dipungkiri, mengingat berlangsungnya perusahaan akan sangat tergantung dengan keputusan yang diambil oleh komponen-komponen yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, sumber daya yang mengalir antara lingkungan dengan bisnis tersebut bisa berupa sumber daya uang, bisa pula berupa material, dan bisa pula berupa personil. Nah, sampai tahun 90-an tidak pernah ada yang pernah mempermasalahkan keterkaitan ini. Akan tetapi belakangan di tahun 1978 Elkington mulailah memperkenalkan istilah CSR atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility, yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Elkington memperkenalkan 3P, yaitu People, Planet, dan Person, yang artinya perusahaan tidak bisa hanya berorientasi kepada profit atau pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan hubungan kemanusiaan serta mengabaikan ekologikal atau lingkungan ekologi di mana perusahaan tersebut berdiri dan mempergunakan semua sumber dayanya. Maka konsep ini pun diperkenalkan dan dipraktekkan pada perusahaan-perusahaan besar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, hubungan antara perusahaan dengan lingkungan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Dalam banyak kasus terjadi hubungan yang justru saling tidak menguntungkan. Dari sudut pandang perusahaan, hal ini tentunya akan sangat mengganggu. Anda bisa bayangkan bagaimana bila karyawan suatu perusahaan tiba-tiba melakukan mogok kerja, sehingga efeknya akan langsung terdampak pada perusahaan, di mana perusahaan akan kesulitan untuk melakukan proses produksi. Karena manusia adalah salah satu faktor produksi yang penting buat perusahaan. Atau kita ambil contoh lain, bagaimana ketika sumber daya atau material yang juga merupakan salah satu faktor produksi bagi perusahaan tiba-tiba mengalami kelangkaan. Hal ini tentunya juga akan sangat mempengaruhi proses produksi perusahaan. Bagaimana pula bila perusahaan kesulitan untuk mengakses pendanaan dari investor atau dari pihak ketiga? Hal ini tentu pula akan mempengaruhi proses-proses produksi. Nah, interaksi antara perusahaan dan lingkungan inilah kemudian yang harus selalu dijaga oleh perusahaan. Oleh karenanya, keuntungan atau profit oriented yang memang merupakan salah satu dasar dari berdirinya bisnis tidak cukup.
perusahaan perlu meningkatkan hubungannya. Perusahaan perlu mengembangkan skopnya bukan hanya pada keuntungan semata, tapi memperlebar sayapnya dengan turut peduli, memperhatikan hubungan-hubungan sosial yang dia bangun dengan karyawannya dan masyarakat sekitarnya. Dan juga perusahaan perlu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya, dalam hal ini adalah sumber daya alam. Inilah konsep inti dari 3P yang disampaikan oleh Al Clinton, yaitu Economic Growth, Social Humanity Responsibility, dan Sustainable Ecology. Baiklah mahasiswa sekalian yang berbahagia, apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility? Baik, Corporate Social Responsibility dapat kita definisikan sebagai tanggung jawab moral organisasi terhadap sekelompok stakeholdernya yang berpengaruh baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kegiatan organisasi. Stakeholder itu sendiri adalah para pemangku kepentingan yang sudah kita singgung di bagian awal dari materi ini. Mereka adalah pemerintah, masyarakat global, pemasok, investor, masyarakat sekitar, dan 3 komponen lainnya. Nah, para stakeholder ini memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pebisnis. Inilah yang dimaksud dengan corporate social responsibility. Pertanyaan lanjutan yang tentu saja menjadi hal yang harus kita pertanyakan berkaitan dengan CSR adalah apa manfaat yang diperoleh dari CSR? Karena sekilas CSR berarti perusahaan harus menyisihkan dana untuk mengalokasikannya pada kegiatan-kegiatan sosial. Dan dari sudut pandang ekonomi atau dari sudut pandang keuangan, ini tentu akan menjadi pengurang terhadap pendapatan yang telah diperoleh oleh perusahaan. Baik, sebenarnya fungsi CSR itu sendiri ternyata jauh melebihi atau adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan demi keberlangsungannya. Maksudnya saya ingin mengatakan bahwa dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk corporate social responsibility ternyata berefek sangat panjang dan sangat positif, sehingga dalam jangka panjang kegiatan ini justru akan menguntungkan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut, manfaat yang dapat diperoleh dari CSR adalah dengan tanggung jawab sosial yang baik terhadap lingkungan, maka perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap sumber daya alam. Hal ini tentunya setelah melihat bagaimana upaya perusahaan memperbaiki lingkungan tempat di mana perusahaan tersebut berdiri. Manfaat lain yang bisa diperoleh dari CSR adalah CSR juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan. Tentu kita masih ingat bagaimana Lion Air tanda kutip memanfaatkan bencana yang pernah terjadi di Aceh dengan menggratiskan biaya atau perjalanan ke sana, yang mana hal tersebut ternyata memperbaiki citra maskapai ini yang sempat jelek sebelum-sebelumnya.
Manfaat lain yang bisa diperoleh oleh CSR adalah memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan regulator, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada pengembangan masyarakat sosial dan lingkungan dalam hal ini secara langsung membantu upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Inilah yang dimaksud dengan hubungan yang baik antara perusahaan dengan regulator. Manfaat lain yang diperoleh dari CSR adalah meningkatkan semangat para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini, kepedulian perusahaan terhadap karyawannya yang mana itu adalah merupakan salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan, di satu sisi justru meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, demikian tadi adalah beberapa contoh sederhana manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika mereka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, bila kita membahas soal tanggung jawab sosial perusahaan, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri dari pembahasan tentang etika. Etika adalah standar dalam perbuatan. Standar ini akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini etika bisnis adalah etika spesifik yang berkaitan dengan profesi. Nah, kedepannya selanjutnya adalah etika ini yang dibudayakan oleh pemimpin diharap akan menjadi budaya perusahaan dan melekat pada perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, corporate social responsibility dipengaruhi oleh faktor utama ini, yaitu faktor etika. Yang menjadi masalah kemudian adalah etika ini berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karenanya, dalam banyak kasus diperlukan campur tangan dari pemerintah guna mendorong perusahaan agar ikut serta dalam tanggung jawab sosial. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan adalah peraturan pemerintah. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai CSR diatur dalam beberapa peraturan, baik untuk BUMN maupun untuk perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, peraturan ini sendiri bertujuan untuk melindungi konsumen dari perilaku bisnis atau keputusan bisnis yang merugikan konsumen tersebut. Nah, dan faktor terakhir kemudian yang juga akan mempengaruhi tanggung jawab sosial dari perusahaan adalah konsumen itu sendiri. Dalam banyak kasus sering kita jumpai konsumen melakukan unjuk rasa baik itu pada perusahaan maupun kepada pemerintah karena aktivitas mereka atau lingkungan mereka yang terganggu oleh aktivitas bisnis yang ada di sekitar lingkungan masyarakat tersebut. Nah, 3 faktor inilah kemudian yang menjadi faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah etika bisnis khususnya. Yang kedua adalah peraturan pemerintah, dan yang ketiga adalah konsumen itu sendiri. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia,
pertanyaan yang muncul kemudian berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah apa yang terjadi bila perusahaan tidak menerapkan tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada mereka. Nah, dalam hal ini saya akan berikan Anda gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan ketidakharmonisan antara lingkungan eksternal perusahaan, baik itu karyawan maupun masyarakat dan pemerintah, serta lingkungan alam, berkaitan dengan tindakan perusahaan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan faktor-faktor yang ada di sekelilingnya, yaitu people, hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, karyawan, pemasok, dan sebagainya, serta masalah yang berkaitan dengan ekologi atau lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Berikut adalah gambar-gambar yang mungkin bisa menjelaskan hal tersebut.